Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara pengajian rutin, pengajian ahadan maghriban, ahad ba'da maghrib malam Senin. Insya Allah majelis kita adalah majelis yang diberkati karena kita berniat di rumah untuk mencari, saling untuk beribadah berjamaah sholat maghrib, juga untuk mencari ilmu, untuk menambah wawasan keislaman guna mempertinggi wawasan keislaman dan mempertebal keimanan kita, sehingga iman kita dari hari ke hari terus yazid, terus bertambah, tidak yankus, terus berkurang. Dan insya Allah mudah-mudahan satu saat ketika kita dipanggil Allah, kita dalam keadaan iman dan Islam. Amin. Itu harapan kita semua ya. Ngaji tahlilinya sudah sampai ayat berapa? Surat apa, ayat berapa? Oh, udah berkasih nama. Surat 28, surat Ibrahim, surat Al-Qasas. Oh, surat 52. Tur, surat Tur. Ayat ke-28. Fadzakir faman itu. Oke, sebelumnya kita buka dulu dengan sama-sama membaca pembuka Al-Quran, sekaligus membuka hati kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala majnun. Am yaquluna syairun natarabbashu bihi raibal manun. Qul tarabbashu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Am ta'muruhum ahlamuhum bihada am hum qaumun taghun. Am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun. Falyatu bihaditsim mislihi in kanu shadiqin. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal ardh bal la yuqinun. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Am lahum sullamun yastami'una fihi falyati mustami'uhum bisultanim mubin.
Am lahul banatu walakumul banun am tas'aluhum ajran fahum min mawramin musqalun am indahumul ghaibu fahum yaktubun am yuriduna kaida falladzina kafaru humul makidun am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yushrikun wa iyaraw kisfam minas samai saqitan yaqulu sahabum markum fadarhum hatta yulaqu yawmuhumul ladzi fihi yus'aqun yauma la yughni anhum kaiduhum syai'aw wa la hum yunsarun wa inna lilladzina zalamu adzaban duna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal laili fasabbihhu wa idbarun nujum. Shadaqallahul azim. Terjemahnya Pak, baca silakan. Ini nggak ada terjemahnya, kalau salah. Langsung saja ya, Bapak-bapak sekalian, karena ini kajiannya sakofah, jadi pakai alat sakofah juga. Karena sakofah zaman kini begini. Nanti kalau pengajiannya sakofah, tapi tidak mengikuti peradaban zaman sekarang, ya tertinggal dong ya. Ya jadi untuk mempermudah. Karena banyak hal-hal ayat-ayat yang kalau dibaca satu susah di Al-Quran jadi begini. Bapak-bapak sekalian, dalam kajian ini saya ingin membawakan tema tentang hak asasi manusia yang memang ini sudah hak di dunia sudah dikenal semua ya, baik itu dunia Islam internasional ataupun siapapun yang manusia punya hak yang harus kita hargai, kita hormati dan kita junjung tinggi karena ini memang hak dari Allah. Di antara hak-hak asasi manusia adalah hak hidup. Hidup adalah takdir dari Allah. Kita ini pasif ya dalam menentukan hidup kita, karena kita tidak minta dilahirkan di mana. Tidak ada orang minta melahirkan di Arab, di Indonesia, di Cina atau di mana saja, tidak. Tapi Allah sudah mentakdirkan kita hidup di Indonesia, gitu ya. Ya kalau boleh pilih, mungkin kita mau pilih di New York, di mana di Hollywood, banyak bintang-bintang film. Di sini kenal aja mungkin orang-orang terkenal, tapi tidak demikian. Ya, tidak demikian karena memang hidup itu sudah diatur oleh Allah. Di mana kamu lahir, di mana kamu besar. Nah, kesananya baru manusia akan memilih setelah dia bisa mengembangkan potensi atau fitrah atau garizah itu insting yang mula-mula sifatnya instinktif. Manusia itu dilahirkan kebutuhan sifatnya dasar, ada kebutuhan biologis ya, ada kebutuhan ingin dilindungi, keamanan dan sebagainya. Secara perkembangan manusia juga mengikuti perkembangan hidupnya sesuai dengan usia psikologis dan usia biologisnya ya gitu ya.
sehingga sampai sekarang kita bisa berkumpul di sini. Kita tidak pernah kan membayangkan dari dulu waktu kita kecil apa kita akan hidup di Bekasi, enggak. Karena kita memilih saja, memilih hidup. Ada yang milih jadi sebagai pegawai negeri, sebagai polisi, sebagai tentara, sebagai guru, dan ketemu di sini hari ini. Itu takdir Allah. Jadi tidak ada yang kebetulan pada dasarnya. Semuanya sudah ada ketentuan Allah, sudah tertulis di sana. Tinggal kita terima, kita nikmati, dan kita buat ini semua sebagai ladang atau sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah, ya. Jadi hidup itu adalah pemberian Allah. Ini ayat-ayatnya nih. Ini ayat-ayatnya. Hidup pemberian Allah. Pertama tersebut dalam surah 15 surat Al-Hijr. Wa inna nahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warisun. Dan sesungguhnya benar-benar kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pula lah yang mewarisi. Ya, mewarisi menggantikan generasi-generasi kita sebelumnya. Silih berganti, patah tumbuh hilang berganti, patah hati carilah ganti. Ya. Kemudian juga dalam surat An-Najm, dalam surat ke-53 disebutkan wa annahu huwa amatu wa ahya. Dan bahwasanya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Allah mematikan dan menghidupkan. Jadi kita tidak boleh artinya mendahului ketentuan Allah. Ya, ketentuannya kita masih hidup sudah cepat-cepat mematikan diri sendiri, itu haram, hukumnya dilarang sama sekali oleh Allah, ya. Tidak ada istilah putus asa, karena Allah lah yang ada asa, ada Allah di atas asa kita semua. Kemudian di surat 50 surat Shad, inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masyir. Kami yang menghidupkan, kami mematikan, dan kepada kami dikembalikan kembali pada Allah. Siapa lagi kembali? Yakin satu titik, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali titik lagi, titik nol kemudian ke nol lagi. Sehingga kalau orang lahir itu kan 0 tahun, kalau lahir 0 tahun jam-jaman, nanti kalau meninggal pun ya 0 tahun juga, 0 lagi. Kayak orang ulang tahun itu ulang tahun hidup, ulang tahun mati, ya ada si haul kematian. Ya ulang tahun itu ulang tahun hidup, gitu. Ulang tahun hidup, bersyukurlah gitu, ya. Jadi kembalikan nol lagi kalau kita mati. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah itu ada ini sehubungan dengan kisos. Kisos sendiri itu adalah pembunuhan tapi untuk menegakkan hukum. Walakum fil qisasi la'alkum ya ulil albab. Pada kisos itu walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'alakum tatakun. Dalam kisos itu ada ada kehidupan, nilai kehidupan. Jadi membunuh orang pembunuh karena mempertahankan kehidupan yang banyak, membunuh satu demi hidupnya yang banyak begitu. Kemudian juga dalam surat Al-Maidah itu adalah berhubungan ini sama yang sifatnya universal, ini diakui oleh semua agama ini. Agama Yahudi, Nasrani sebelum mengakui bahwa satu saat dulu pernah terjadi bahwa anak cucu Adam itu, anak Adam yang namanya Qabil atau kata orang-orang tetangga saya itu Kain dan Habil atau Abel, tetangga saya yang Nasrani itu pernah suatu kejadian, ya, membunuhlah. Maka berdasarkan ini menjadi dekret Allah untuk membuat satu ketentuan ayatnya bahwa sesungguhnya membunuh manusia, membunuh satu orang itu, ya. Oleh karena itu ditetapkanlah suatu hukum bagi Bani Israel. Ini kitab untuk Bani Israel tapi ibrahnya untuk kita semua. Bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, ya bukan karena kesalahan atau bukan hukuman, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Karena orang itu akan berketurunan, banyak orang yang akan dilahirkan oleh orang itu, sehingga kalau akarnya dibunuh, ya bunuh semuanya. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan, ini ada ayat mengatakan apakah tentang kehidupan bagaimana orang-orang yang membunuh sewenang-wenang, penguasa yang sewenang-wenang ataupun pemegang hukum kewenangan dengan berlaga sewenang-wenang. Ini digambarkan oleh Namrud dan oleh Fir'aun itu. Ini salah satunya di ayat ini nih, ketika Ibrahim berhadapan dengan Namrud. Siapa yang menghidupkan kamu? Terjadi suatu diskusi, ya. Dan akhirnya Namrud tidak bisa menjawab karena katanya aku bisa menghidupkan dan mematikan. Iya, itu menghidupkan karena membiarkan hidup, mematikan membunuh. Ya.
Firaun pun begitu, membunuh anak laki-laki dan laki-laki di Bani Israel dan membiarkan hidupnya perempuan-perempuan. Ya, itu sama adalah itu 27 kali dalam Al-Qur'an disebutkan. Itu tidak lain adalah bagaimana kesewenang-wenangan pemimpin-pemimpin yang tidak membuat rakyatnya tenang, membuat kesewenang-wenang pada rakyat gitu ya. Itulah anugerah kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Maka alhamdulillah hari ini kita masih tetap bisa menghirup udara dan diberi kehidupan. Wallahu alam kapan kita dipanggil. Biasanya orang bisa tentang kematian itu kehidupan ya. Oke. Penunjang kehidupan atau faktor-faktor yang membuat kita hidup itu kan banyak. Ada politik, ada sosial, ada ekonomi, ada kesehatan. Nah, salah satunya kesehatan aja. Kalau terlalu banyak disentuh nanti nggak kebagian waktunya. Salah satunya adalah kesehatan, memelihara kehidupan. Memelihara kehidupan itu memelihara kesehatan, diantaranya memelihara kesehatan dan kita tidak berspekulasi dengan nyawa kita, dengan kehidupan dan kesehatan kita. Salah satu diantaranya adalah ayat dalam surat Al-An'am surat 51 disebutkan, ini ayat yang merah ini aja nih. Wala taqtul nafsal lati haramallahu illa bil haqqi itu yang tadi ya, hubungan dengan yang tadi. Tidak boleh membunuh yang diharamkan oleh Allah. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan. Ini juga Nah, ini juga saling bunuh-bunuhan tidak boleh. Andai kata ada dua pihak yang saling bunuh-bunuhan, ini surat wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Andai kata dua orang muslim yang bersengketa atau berperang atau saling bunuh-bunuhan, damaikanlah ya. Fa aslihu bainahuma, damaikan antara keduanya. Buat suatu perjanjian, ini ayat ini. Hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai. Ya, jadi ada penguasa harus membuat damai dua pihak itu. Ya, mungkin hari ini juga ini yang kita rasakan, dua pihak. Yang satu merasa berkuasa, yang merasa punya masa ya. Ini mudah-mudahan punya jalan keluar sehingga terbina kehidupan keagamaan yang damai. Dan kita dakwah pun bisa memasuki berbagai macam sektor kehidupan termasuk di pemerintahan dakwah ya, karena memang sulit untuk dakwah di kalangan tertentu itu. Nah ini ayat ini yang dikasih merah ini adalah janganlah berspekulasi dengan kehidupan, dengan kematian ya. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kau menjerumuskan diri dalam kecelakaan. Saya dulu pernah sekolah teknik di sekolah teknik listrik, mungkin kayak Pak Widodo ya. Tapi saya tidak jadi instalator, tidak menjadi ahli listrik. Bahkan saya kenapa? Takut sama strum. Takut sama strum itu. Takutnya takut strum. Nah, spekulasi misalnya, ini spekulasi kematian. Alah, coba-coba ya strumnya enggak pegang begitu spekulasi kematian. Jangan, dilarang itu waktu biadikum ila tahlukah, jangan menjerumuskan dirimu pada kecelakaan, kematian ya, pada kebencanaan. Tidak, coba tanpa alat, tanpa apa, pegang aja itu listrik sampai kerenyedan. Jangan. Itu Al-Qur'an jelas ini. Ya, jangan coba-coba ini air apa racun nyamuk diminum, jangan coba-coba. Nah, kita uji secara ini dulu pakai alat yang bisa dipercaya ya. Pakai tes pen atau listrik dan sebagainya. Kita lebih tahu. Ini menjaga kebersihan dan kesehatan. Ini salah satu daripada faktor-faktor penentu hidup kita, supaya hidup kita ini langgeng dalam arti bukan langgeng abadi, dalam arti sampai kita dipanggil oleh Allah gitu ya, supaya hidup kita ini sampai titik penghabisan dipanggil oleh Allah dengan baik, dengan husnul khatimah itu. Ini diantara ayat yang panjang. Di akhir ayat Allah menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini ayat sangat populer di kalangan anak-anak SD, SMP sampai kita. Kalau kita nggak hafal terlalu, kita mah tinggal ngamalkan aja. Ya, tingkat kita itu sebenarnya mengkaji itu benar mengkaji dan mengamalkan, bukan lagi idealnya begitu ya. Kan bertahap. Kita ini membaca ini bagaimana, bukan bagaimana cara membaca, tapi untuk apa kita membaca, begitu idealnya. Tapi kalau daripada tidak kita terlambat karena kita tidak sempat mungkin
dulu belajar agama membaca sekarang gitu, tidak ada istilah terlambat gitu ya. Ini innallaha yuhibbut tawwabin, tawabin itu orang bertaubat. Taubat itu roja'a, kembali. Karena manusia itu diciptakan dalam keadaan fitrah, ya kembali ke fitrahannya. Kefitrahannya itu adalah baik secara amal-amalannya, baik secara potensinya, kembalikan lagi ke kebaikan. Ternyata di perjalanan diganggu oleh berbagai macam gangguan sehingga dia bengkok dari kebaikan itu, akhirnya terjerumuslah pada kejahatan dan ketidakbaikan. Nah itu irji'u ilallah, kembali kepada Allah. Untuk tingkat kita itu adalah dengan bertaubat, dengan kembali kepada Allah, menyesali perbuatan dosa, bertekad untuk menjauhi dan menghiasinya dengan amal-amal soleh. Ternyata yang bertobat itu bukan hanya kita, Nabi pun bertobat. Loh, kaget, kenapa Nabi bertobat? Kan dosa tidak pernah, zikir terus-terusan, ibadah terus-terusan, beda tungkar sama kita. Taubat nggak pernah, dosa aja melulu. Ternyata Nabi itu taubatnya itu malu kepada Allah. Rasulullah itu sampai kakinya itu kapalan ya, sasanggalun, tebal, sampai usahanya begitu kuat, begitu hebatnya beribadah. Sampai ditanya oleh Aisyah, kenapa engkau ini sudah dijamin tidak berdosa, sudah maksum tapi bertaubat? Jawabannya, aku malu. Apakah aku tidak malu kalau tidak bersyukur kepada Allah? Ya syukur aja itu ya. Jadi ucapan syukur itu juga salah satu kita bertaubat ya. Iya gitu. Jadi dalam tidak beristighfar sekali aja jadi ada perasaan dosa begitu. Jadi terus didawamkan, kan ada kalau di kalangan tasawuf itu ada zikir-zikir yang didawamkan harian ya. Nah itu mungkin supaya kita ini jangan sampai lepas dari pengawasan Allah, dan juga jangan sampai lupa pada Allah. Malu kita ini, berapa banyak anugerah Allah yang berikan kepada kita. Malu, kita masih dikasih hidup, kenapa kita masih lalai gitu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhirin itu sifatnya fisik, tahir bersih. Maka kan ada bab 1 dalam fikih itu thaharah, membersihkan seperti fisik. Walaupun kesananya itu nanti ada membersihkan batin juga sih, ada thaharah batin gitu, ada terus misalnya sifatnya fisik, ada membersihkan jiwa juga. Ya bertahap. Untuk tingkat awal mungkin anak-anak kita biasakan secara syariat, karena syariat tarikat hakikat ma'rifat itu syariatnya dulu yang betul, rukun wudu bagaimana, sampai menghormati Al-Quran pun bagaimana, itu bertahap. Kalau mungkin ada orang yang mengatakan ini biasa-biasanya cuma kertas, tidak bisa begitu, ini kitab suci, kan tulisan-tulisan suci. Ya, ini kan kalau dihilangkan tulisannya di kertas, iya kalau hilang tulisannya, karena tulisannya firman Allah ke bawah suci. Kalau jatuh kita cium ke atas gitu kan. Di zaman anak-anak mungkin di kalangan orang-orang tertentu anggap apa-apaan begitu, tapi itu adalah usaha pendidikan untuk menanamkan rasa cinta kepada Al-Quran. Itu metodologi itu. Jangan disambung-sambungkan dengan cuma kertas, bisa begitu. Dan ya harus yang sifatnya konkret dulu. Bagaimana kita mengenal Allah kalau kita melihat yang konkret dulu. Baru kita tahu bagaimana merasakan kehadiran Allah dan sebagainya. Itu sudah ma'rifat, sudah tinggi itu. Sudah mengenal Allah, sudah merasa Allah itu berada bersama kita. Sudah ihsan ada di sini ya. Ya ini adalah sarana-sarana atau cara-cara Allahu yuhibbul mutahhirin. Ini dalam ini ayat berkenaan dengan masjid, berarti ini cocok untuk kita nih. Janganlah kamu bersembahyang, ini ayatnya sebenarnya dari ayat ke 107 sebelumnya bersambung tentang Masjid Dirar, Masjid Abu Amir itu ya. Nah ini masjid-masjid yang didirikan di atas takwa. Mudah-mudahan itihad di atas takwa ya, mudah-mudahan. Sejak hari pertama gitu ya, takwa. Sholat di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang membersihkan diri. Tuh kan wudu dulu sebelum masjid tadi, bersih lah ya.
bersih, insya Allah bersih secara fisik. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Insya Allah keluar ke masjid berubah gitu ya, kotor bersih lagi. Sehari semalam kita 5 kali. Saya tahulah jemaah-jemaah di sini yang 5 kali saya ada di sini sudah hafal. Kalau kata Nabi digambarkan, andai kata di depan rumah kamu itu ada sungai yang mengalir, terus kamu tiap hari mandi 5 kali, apakah mungkin ada kotoran, ada daki-daki di sini? Gak mungkin itu. Baik secara fisik atau secara spiritual. Secara fisik jelas bersih. Secara spiritual terus-terusan membersihkan diri kepada Allah. Punya dosa jam 10, aduh gak kerasa ini. Zuhur sudah sholat lagi, minta ampun ya. Dan gak kerasa ini mulut, karena mulut gak di sekolah, kayak mulut gak disekolahin aja nih. Ngomong seplang-seplang, apalagi sekarang zaman ini lagi kita tangan sampai keriting mengomentari berbagai macam itu, komentari aja itu. Gue tahu salah bener, share aja kayak paralon aja nyelikin air. Apa itu? Ya, asar tiba, istighfar, salat madhab Allah. Harus terbawa itu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau nggak terbawa itu ya nggak akan ada efeknya. Nah, untuk menjaga kesehatan juga ada hadis-hadis sih, diantaranya ada hadis tentang karantina yang sangat populer, apalagi kita zaman sekarang ini pandemi ini ya. Idza sami'tum bitta'un, di hadis yang lain idza kana wabaun ya di ardin fala fala tadkhuluha. Janganlah kamu ada di suatu negeri, fala tadkhuluha, jangan kamu masuk ke negeri itu. Nanti menular. Nanti kamu keluar lagi bawa penyakit. Menular ketularan ke orang lain. Ya. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruj. Tapi apabila kamu sudah di dalamnya, jangan keluar gitu. Saya termasuk orang sini. Aduh, ini gimana, orang sini sudah mewabah semua, jangan keluar. Luar biasa. Sekarang terbukti pada Rasulullah itu sudah 14 abad yang lalu ya, gitu. Sekarang dibuktikan dengan adanya pandemi corona ini. Ya, dibuktikan metode itulah yang bisa menghadang, yang bisa meredam pandemi ini. Hanya kita kurang disiplin, kembali ke kita lagi, kepada pribadi-pribadi lagi. Semua pun agama, aturan-aturan itu kembali pada pribadi kita lagi. Al-Quran itu hudalina, sudalil mutakin, petunjuk hidup, arah hidup, pedoman hidup. Ada berbagai macam cara, berbagai macam petunjuk-petunjuk bagaimana menjalani kehidupan. Tetapi kalau kitanya tidak memfungsikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, bagaimana bisa kita hidup berdasarkan Al-Quran? Ibaratnya kita mau ke Jogja gitu, kan ada rambu-rambu. Tapi kalau kita tidak, cuma ada kita dilihat, nggak dibaca nggak apa, bisa kita sampai enggak? Dilihat, dibaca, dijalani. Al-Quran pun sama. Kita pegang, kita akui, kita imani, dibaca, diisi dalamnya, kita jalankan. Itu kita memfungsikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Gitu. Hadis pun sama ini ya. Kayak anak-anak aja ya. Kemudian perintah berobat kalau kita sakit. Berobat macam-macam caranya. Ada cara modern, ada cara herbal, ada cara akupunktur, dan sebagainya. Allah menurunkan berbagai macam cara lah ya. Tapi yang diakui sekarang oleh kedokteran modern ya kedokteran modern. Walaupun ada yang lain-lain juga, ada jamu, ada herbal, ada akupunktur, ada guroh, ada macam-macam lah ya. Tergantung kebutuhannya saja. Kalau memang harus diobati dengan cara modern. Kalau bisa dengan obat tradisional, silahkan saja itu. Selama tidak bertentangan dengan akidah Islam. Pakai ruqyah boleh, asal ruqyah yang benar, diruqyah oleh orang-orang yang tahu syariat, tahu kesehariannya, rajin-rajin ibadahnya ya, bukan jang-jaukan atau mantra-mantra yang enggak jelas ya, bacaannya. Ya. Saya kira kalau sifatnya begitu-begitu itu tergantung pada pribadi. Karena ternyata ada orang kesurupan itu didatangi oleh seseorang ulama itu belum juga membacakan ruqyahnya sudah sembuh itu. Dan juga bukan hanya orang Islam, ternyata orang-orang luar Islam pun, orang non-Islam, kalau tidak boleh bilang kafir ya, non-Islam aja. Bisa para pendeta itu bisa menyembuhkan orang kesurupan juga itu. Ya, tergantung kekuatan jiwa kita.
Kayak kemudian kebiasaan makan minum Nabi, ya mencari makan minum Nabi, tidak pernah makan sambil berdiri, Nabi makan selalu dengan tangan kanan dan sebagainya. Ada sebuah hadis ya, hadis ini ketika Nabi mengadakan hubungan diplomatik dengan raja di Mesir, itu raja Mesir menghadiahi Nabi satu budak, dua kendaraan. Kendaraannya bukan mobil, bukan motor, tapi himar atau keledai atau kuda, ya sebagai hewan yang buat kendaraan. Dan yang ketiga dokter. Yang ketiga-tiganya dikasihkan ke Nabi. Satu budak untuk pekerja, dua himar kendaraan, ketiga tabib untuk pengobatan. Yang ditolak oleh Nabi itu tabib. Dokter ditolak oleh Nabi. Kenapa? Kata Nabi, kami ini kaum yang sudah terbiasa makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu aja konsepnya. Di perut, jadi sakit di perut ini karena sumber penyakit di perut gitu. Ya ini salah satunya kita dengan kesehatan, menjaga kebersihan dan sebagainya, berarti itu dalil dari Al-Quran jelas, ya hadis pun jelas. Kita ini wajib menjaga kesehatan kita, wajib menjaga kebersihan kita. Kalau sekarang di dunia Islam ternyata kotor, ya bukan Al-Quran yang salah, bukan hadisnya yang tidak benar, itu kitanya aja yang tidak bisa kurangi ilmu kita, karena pedoman itu satu Al-Quran, dua sunnah, ketiga ilmu. Ada ilmunya juga, sama-sama pemberian Allah. Kalau Al-Quran, Al-Sunnah diturunkan, kalau ilmu kita cari. Dulu Islam pernah menjadi jaya mencari ilmu dari Al-Quran dan dapat ilmunya, tapi lepas dan timbullah penjajahan. Orang Islam bodoh, orang Islam terbelakang kan, bodoh. Orang Islam terbelakang, terdahului oleh orang-orang Barat. Karena memang kita dijajah. Jawa itu sudah maju dulu itu, zaman-zaman Majapahit masih itu sudah maju. Datang penjajahan hancur. Gitu. Itulah salah satu cara bagaimana hak asasi yang namanya hidup harus kita pertahankan, harus kita hormati, harus kita syukuri. Dengan salah satunya adalah menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan kita, roh jasmani yaitu. Kemudian ini mengisi hidup. Hidup itu apakah harus digimanain kalau kita sudah hidup nih? Apakah itu, ya ini ada pertanyaan dari Al-Quran nih. Afasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Lenggang kangkung begitu aja di dunia, tidak ada tugas lain, tidak ada tidak ada amanah, tidak ada kerjaan, lenggang begitu aja. Dr. Syekh Islam, ada dua amanah yang harus kita pegang dalam mengembangkan kehidupan ini, mengisi kehidupan ini, mengembangkan bumi ini, dan mengembangkan potensi manusia kita ini. Karena bekal kita ini satu bekal diri kita, kedua bekal alam, tanah, air dan segala lain sebagainya. Ternyata tidak pas, akhirnya terjadi banjir, tidak pas antara alam dengan akal pikiran. Ya, karena kita cuma dua, kita berhadapan dengan alam dengan Allah, itu aja. Tadi sudah sampaikan pertemuan pertama, objek kita di depan ini hanya Allah dan alam. Alam tidak boleh diposisikan sebagai Tuhan, Tuhan pun tidak boleh diposisikan sebagai alam. Siapa yang memposisikan alam sebagai Tuhan, itu syirik. Inna syirka la zulmun adzim. Zalim artinya, zalim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pakai sepatu yang kanan di kiri, yang kiri di kanan, itu zalim itu capek. Kita lihatnya aja. Kemarin saya mau kerja, dilihat si istri capek yang lihat itu kok sepatunya kebalik gitu ya, apalagi yang pakai. Sama juga ya, kalau kita memposisikan manusia makhluk sebagai Tuhan, itu zalim, syirik, kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Ada dua misi yang diemban oleh manusia itu, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayahmilha asfaqna minha. Jadi manusia itu pernah ditawari oleh Allah itu seluruh jagat raya ini
Ya, siapa yang menanggung amanat alam tarik masalah kalimat apa? Itu ternyata manusia yang mau menanggung amanat di dunia ini. Satu, amanat khalifah. Kedua, amanah ibadah. Oke. Lanjut. Jadi kehidupan itu adalah waktu-waktu diisi dengan amanah ibadah dan amanah khalifah. Kehidupan sendiri menurut Al-Quran adalah waktu, wal ashri, demi masa. Masa itu, kehidupan itu adalah waktu. Ya waktu menunggu. Pagi menunggu siang, siang menunggu sore, sore menunggu malam, malam menunggu pagi lagi. Terus aja menunggu. Yang belum menikah menunggu sampai ada jodohnya. Yang sudah menikah nunggu punya anak. Yang sudah punya anak nunggu anak gede, dan seterusnya. Kita pun nunggu dipanggil Allah pada akhirnya. Nunggu panggilan, kata orang si matupang siang malam tunggu panggilan. Kata Al-Quran, demi masa sesungguhnya manusia itu rugi. Pokoknya rugi dengan manusia di dunia ini. Yang main manusia di dunia ini rugi. Kalau hanya ke ayat tadi, afasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaihi turja'un. Anggapan bahwa hanya lenggang kangkung begitu aja dan tidak akan kembali, rugi khusrin. Namun demikian tidak berlaku, ada ilah ini ala istisna, illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang beriman, yang menerima takdir bahwa kehidupan ini dari Allah. Dan kita memilih takdir yang baik. Ini nih, pakai ini sudah memilih takdir yang baik nih. Umar kan pernah ditanya dulu tuh. Umar pergi dari satu tempat, karena tempat itu ada lagi sakit taun. Ditanya orang, "Wahai Umar, kenapa engkau pergi dari sana? Apa engkau enggak percaya takdir Allah?" "Saya pergi dari takdir Allah untuk ke takdir Allah. Dari takdir yang buruk ke takdir yang baik." Ketemu juga kan takdir mana yang akan dipilih. Gitu ya. Kita pilih takdir yang sehat, berusaha menjaga kesehatan. Ya, karena ini masalahnya masalah umum, terlepas masalah politik sebagainya nggak ada. Masalah umum aja, masalah kesehatan. Jadi beragama, dan agama itu saat mendukung kesehatan badan kita, gitu ya. Ya merugi kecuali orang beriman, beramal soleh dan sebagainya dan seterusnya. Ini sudah sangat populer sekali dari anak TK sampai kita sekarang ini, sampai aki-aki sudah tahu semua. Hanya memaknainya pasti lain. Karena Al-Quran itu memang begitu, kita maknai lain sesuai dengan perkembangan usia kita, perkembangan kedewasaan kita, perkembangan ilmu kita. Kembali pada tugas tadi, ada tugas dua amanah, satu amanah khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu lil malaikati ini jai berkata kepada para malaikat, ini sungguhnya aku ja'ilun fil ardi khalifah, pencipta manusia, tercipta di atas bumi, akan menciptakan di atas bumi sebagai khalifah. Ya, malaikat menjawab, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau mau membuat orang-orang yang akan menghancurkan, akan menumpahkan darah? Ya, kata Allah, ini a'lamu ma la ta'lam, aku lebih tahu daripada kamu. Udah jangan sok tahu gitu ya. Malaikatnya ini banyak tafsiran di sini. Kenapa malaikat bisa menjawab begini? Itu mungkin nanti kajian-kajian tafsir itu ya, yang akan kita bahas cuma kekhalifahannya itu. Nanti bicara kita ngalir ngidul. Khalifah itu pada intinya pengganti Tuhan, wakil Tuhan di muka bumi. Khalifah itu kan wakil. Khulafaur Rasyidin itu kan wakil Nabi setelah meninggal dalam urusan-urusan yang sifatnya kepemimpinan, bukan kenabian. Karena kenabian sudah ditutup. Ya, khalifah. Khalifah di dunia ini kita mengejamantahkan sifat-sifat Allah yang sesuai atau yang bisa kita ukur dari kemanusiaan kita. Takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Minimal ada 99 asmaul husna sebagai akhlak Allah yang harus
Tidak semuanya, ada sifat yang tidak bisa kita tembus. Mutakabbir itu enggak, jangan gitu ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Maha Pengasih, jadilah orang-orang yang pengasih, Ar-Rahim penyayang, jadi orang penyayang. Sebagai pencerminan sifat-sifat Allah, karena Allah memberikan pada kita ini naluri untuk berbuat baik gitu ya. Dan seterusnya sampai as-sabur, akhirnya jadi orang-orang sabar menghadapi bencana, pandemi dan sebagainya. Usah menggerutu, usah rame, tapi usaha juga. Itu yang pertama khalifah. Yang kedua adalah amanah ibadah. Ini populer juga nih, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Ini di sini ada jin enggak nih? Dan manusia mending untuk beribadah kepadaku. Ini yang kita bahas manusia, karena jin itu sudah kita bahas. Ya. Jadi untuk ibadah. Ibadah secara umum adalah kehidupan itu sendiri. Dalam kehidupan itu ada ibadahnya. Secara khusus ibadah mahdhah, ibadah ta'abudi, ibadah-ibadah syariatkan. Yang tata cara upacaranya sudah ditentukan oleh agama. Jangan membuat-buat, itu ibadah ta'abudi, mahdhah. Yang umum ya umum. Lebih cenderung ke maslahatul ammah, ke maslahatun umat, itu ibadah. Atau istilah lain, amal soleh itu sendiri, iladzina amanu wa amilus solihat, amal soleh, beramal soleh. Ada dua kata, amal dan soleh. Amal adalah tindakan secara sadar yang dilakukan oleh manusia, baik secara fisik ataupun mental, untuk mencapai satu tujuan, itu amal. Kalau masih amal, terlepas baik atau buruk. Bisa amal qabih, amal buruk juga. Penjahat kan berencana, waktunya, tempatnya, objeknya, barangnya itu amal, itu baru amal. Ditambah lagi soleh. Soleh itu baik, bermanfaat, berfaedah, berguna. Dengan demikian amal soleh itu amal yang dilakukan oleh manusia dengan penuh kesadaran, baik sifatnya jasmani ataupun rohani. Tujuannya apa? Yaitu kebaikan. Orang Islam mencapai ridho Allah. Itu mencakup semua tatanan kehidupan kita. Dalam berpolitik, dalam berekonomi, dalam berbudaya, dalam pendidikan, sosial dan sebagainya, mencakup seluruh kehidupan kita. Selain tadi sehat jasmani, di sini pun harus sehat rohaninya. Makanya Islam menyebutnya afiyah. Afiyah itu adalah menggambarkan berfungsinya seluruh potensi dalam diri kita, jasmani dan rohani, sehingga mampu mencapai tujuan hidup di dunia ini. Dengan demikian orang yang beramal soleh itu orang yang sehat jasmani, sehat rohani, mampu berbuat sesuatu yang bernilai guna dan yang bermanfaat. Ya, gitu. Ini sesuai juga dengan rumusan dari WHO. Sehat kan sehat jasmani, rohani dan sosial. Bermanfaat kan sifatnya sosial. Manfaat bukan hanya untuk diri sendiri, untuk orang lain juga. Dalam lapangan apapun kita harus bisa beramal soleh. Nah kemudian kualitas amal soleh itu atau kualitas kerja kita, kualitas perbuatan kita yang dilakukan secara sengaja dan penuh keyakinan, penuh tujuan yang jelas untuk mencapai ridho Allah, itu harus dilandasi kualitas hidup, yaitu ihsan. Sehingga dalam hadis itu disebutkan dalam Al-Quran, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah, berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah. Itu banyak ditekankan. Baik itu menunjukkan kualitas hidup kita dalam segala halnya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya Allah itu mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu, termasuk kalau kita membunuh hewan untuk dipotong,
Berbuat baiklah, cara baiknya apa? Pertajam itu pisau sehingga tidak lama itu menderita kesakitannya, langsung mati. Itu ihsannya. Jadi ihsan berbuat baik kepada manusia, ihsan berbuat baik kepada diri sendiri, ihsan berbuat baik kepada lingkungan termasuk hewan, dan ihsan yang paling tinggi adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini hadis Jibril yang terkenal ya, di mana malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi dan kaum muslimin apa itu Islam, apa itu ihsan, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Yang satu dan yang kedua dijawab oleh Nabi, yang kita hafal itu rukun iman dan rukun Islam, udah itu aja. Yang ketiga mahwal ihsan. Apakah ihsan itu? Al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Bahwa ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Seakan-akan Allah itu di hadapan kita gitu ya. Seakan-akan bukan dijelmakan terus ada. Fa ilam takun tarahu, apabila kamu tidak bisa menghayati yang demikian, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Yakini Allah melihat kita. Dan ini harus terbawa dalam kehidupan keseharian, di dunia nyata, di dunia tempat kita beraktivitas sebagai amal soleh yang dilandasi kualitas ihsan. Itu untuk membentuk tamadun, sakofah atau budaya kita dalam beragama dan bernegara, beragama dan bermasyarakat. Karena kita pun dituntut, orang Islam itu harus menjadi orang yang baik. Kuntum khairun nas ukhrijat linnas, diturunkan untuk manusia, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ya kalau kita cuma taunya kuntum khairu ummatin khairu umat mengerasa diri paling baik, tidak mengekspresikan bagaimana kebaikan itu, ya orang lain akan melecehkan kita. Orang lain akan mencemoohkan kita, katanya yang baik, mana kebaikannya, mana letak terasa tidaknya di masyarakat ya. Itulah Islam. Habis waktunya Pak? Habis waktunya ya? Oh habis mah habis aja. 9, 2 menit lagi. Terima kasih atas perhatian. Maaf ini nggak tanya jawab, keenakan ngomong ya, mestinya tanya jawab, bukan khutbah ini mah ya. Terima kasih atas perhatiannya, maaf atas segala kesalahannya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan kita semua, terutama untuk diri sendiri. Billahi fi sabilil haq. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.